punya istri yang salehah, punya suami yang tanggung jawab. Itu kebahagiaan yang luar biasa dalam diri kita nih, dalam kehidupan kita. Tapi kata Imam Syafi'i, cara mengukur kebahagiaan itu baik di dunia dan di akhirat itu ada 5 caranya atau 5 syaratnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh inilah kita coba bahas satu persatu 5 perkara yang disampaikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita minta kepada Allah dalam akhir solat kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakanlah kami hidup di dunia, bahagiakanlah kami hidup di akhirat, wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ketua Masjid Paripurna Baitul Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada Ramadan yang ke-24 ini Allah masih sehatkan badan kita, Allah masih berikan kita nikmat, Allah masih berikan kita kesempatan waktu sehingga kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita yang sudah kita laksanakan 23 hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah cukupkan nikmat kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sisa-sisa di Ramadan ini untuk selalu beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ban serap mobil tu Pak, ada 2 jenisnya. Satu memang dah botak dia, memang dah botak dia. Apa sebab dia botak Ustaz? Karena dibeli ban tu second. Apa kata si bapak kan, biar aja lah dia sekali-sekali dipakainya. Jadi dibelilah yang botak kan. Ada yang memang ban itu masih berigi kuat ya Pak, masih baru, mungkin kena jarang dipakai. Jadi kalau saya rasa saya ini masuk kategori yang botak mungkin Pak. Nanti insyaallah. Alhamdulillah. Jadi mungkin kategorinya seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan memang dah saya botakkan pula kepala saya ni Pak. Kan? Jadi itu kategori yang pertama mungkin saya. Alhamdulillah. Itu pula cara Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis-majlis ini. Mudah-mudahan bertambahlah hubungan kita, silaturahim kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah mengisi iktikaf
di salah satu masjid, Pak. Jadi ingin tuh rasanya sholat subuhnya di sana. Cuman entah ngapa tergerak hati ini pulang aja lah dulu. Pulang nanti subuh di masjid dekat rumah. Tak lama setelah itu nelponlah Pak Imam kita. Wah, jadi itu pula mungkin Allah menggerakkan hati ini untuk pulang. Kalau di sana juga saya subuh mungkin tak akan terkejar ke sini. Jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan kita dalam majlis ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ngisi i'tikaf tadi, saya sampaikan ke jemaah, apa tujuan kita beriktikaf? Ada yang nyampaikan tujuannya mencari malam Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, tujuannya mencari malam Lailatul Qadar. Itu saya sampaikan, kalau Allah hendak beri malam Lailatul Qadar itu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih mau tak kita iktikaf? Kalau masih mau, berarti kita itu sudah sampai kepada level ibadah itu bukan untuk mengharapkan surga, ibadah itu bukan khawatir kena masuk neraka, tidak, tapi kita sampai kepada level ibadah itu mencari ridho Allah. Itu dia tepat, Pak. Jadi ibadah itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita beriktikaf 10 malam terakhir? Walaupun kawan-kawan kita ada sebahagian iktikafnya pindah, Pak. Ada pindah ke Ramayana, ada pindah ke SKA gitu kan. Yang ramai seperti itu kan. Tapi kita masih pada koridor yang tepat, yaitu iktikafnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuan paling utama sekali kita, tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah ridho Allah itu, maka apa yang terbesit dalam hati ini, apa yang terpintas dalam fikiran kita ini, mudah-mudahan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini dari golongan Ansar, Pak. Jadi pernah suatu ketika Sa'ad bin Mu'az ini tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk di kota Madinah, selesai pulang dari perang tadi, Rasulullah lihat Sa'ad bin Mu'az ini sedang menggendong batu yang besar. Lalu datanglah Rasulullah menghampiri beliau. Apa yang kau bawa itu, wahai sahabat? Kata beliau, saya membawa batu ya Rasulullah. Untuk apa? Saya jual nanti di pasar, hasilnya ini saya bagikan kepada anak istri saya. Jadi hasil daripada penjualan batu tadi, Pak, dipahatnya, lalu dijualnya, lalu dibagikannya kepada keluarganya. Lalu Rasulullah lihatlah, Pak, tangan Sa'ad bin Mu'az ini penuh dengan pecah-pecah. Kalau orang bilang kapalan nama itu, Pak. Apa kata Rasulullah? Diciumlah tangan Sa'ad ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, inilah tangan yang tak tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang mencari rezeki di jalan Allah, dia niatkan lillahi ta'ala, maka salah satunya adalah Allah selamatkan dia dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kebahagiaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bukan hanya saja di dunia, mungkin di dunia dalam pandangan manusia dia tidak selamat. Mungkin di dunia dalam pandangan manusia dia tak bahagia, nampak pandangan manusia. Karena pandangan manusia ini terkadang menipu, Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita celupkan sebatang kayu yang lurus di dalam sebuah sungai, maka akan dilihat oleh pandangan manusia itu kayu itu kelihatan bengkok. Tapi ketika dia diangkat dari celupan sungai tadi, maka kelihatanlah aslinya ternyata kayu tadi lurus. Begitulah pandangan manusia ini. Terkadang dia tertipu. Kelihatannya beliau ini tak bahagia deh, Ustaz, dengan keadaannya, dengan kondisinya, tapi karena dia menjadi seseorang yang bersyukur dengan nikmat Allah, maka dia merasakan syukur yang luar biasa. Maka nampak
terpancarlah sinar kebahagiaan dalam dirinya. Begitulah yang terasa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diciumlah tangannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata, ini adalah tangan yang takkan pernah disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita para suami bekerja peras keringat banting tulang mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, kita bawa ke rumah, kita bagi ke anak istri kita, maka sesungguhnya itu adalah jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanyalah para kaum wanita, lalu kalau laki-laki Allah haramkan tangannya masuk ke dalam api neraka Allah, dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala, artinya laki-laki yang mencari rezeki halal itu Allah selamatkan dia dari azab. Lalu kami kaum wanita ni bagaimana Ustaz? Apakah ada kami ni Allah jamin masuk ke dalam surga atau terselamatkan dari siksaan api neraka? Ternyata ada, Bapak Ibu. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu an bertemu dengan ayahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah berkata dengan ayahnya, wahai Rasulullah, di antara para istrimu, siapalah wanita yang lebih dahulu masuk surga setelah istri-istrimu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang lebih dahulu masuk surga adalah Ummu Muti'ah. Fatimah heran, Bapak Ibu, kenapa tidak saya? Karena saya ni anak Rasulullah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang disebut itu adalah Ummu Muti'ah, wanita yang tidak begitu terkenal pada saat itu? Beliau tidak begitu terkenal. Bahkan Fatimah pun penasaran. Dia tidak berani bertanya dengan ayahnya. Begitulah orang-orang dulu, dia tidak berani bertanya, Bapak Ibu. Tapi dia ingin lihat langsung, ingin membuktikan apa kelebihan Ummu Muti'ah ini, sehingga dia dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih awal masuk ke dalam surga Allah. Ternyata, Bapak Ibu, ketika itu Fatimah pergilah dengan anaknya Hasan, datanglah ke rumah Ummu Muti'ah. Diketok rumahnya, diucapkan salam, dijawab oleh Ummu Muti'ah. Ketika dibuka oleh Ummu Muti'ah pintu, ternyata putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta anaknya, beserta cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Muti'ah? Wahai Fatimah, engkau kalau datang ke sini, kalau kau sendiri yang datang, maka akan aku terima. Tapi karena engkau membawa laki-laki, maka saya minta izin dulu dengan suami saya. Kata Fatimah, ini kan anak-anak, wahai Muti'ah, kenapa engkau tak izinkan? Tapi kan dia laki-laki, wahai Fatimah, saya khawatir menimbulkan fitnah dan untuk menjaga rumah tangga saya dengan suami saya. Pulanglah, besok saya sampaikan dengan suami saya untuk meminta izin kalau Hasan akan datang bersama engkau. Pulanglah Fatimah, bertanya dalam hatinya, ini mungkin salah satu keistimewaan dari Ummu Muti'ah. Besok datang, Bapak Ibu, bertemu lagi dengan Ummu Muti'ah. Cuman ketika datang pertama dengan Hasan, datang yang kedua bersama Hasan dan Husain. Begitu diketok pintu, kata Ummu Muti'ah, maaf Fatimah, yang dapat izin itu cuman Hasan. Husain saya tidak bilang, karena engkau tidak sampaikan kalau engkau datang dengan Hasan dan Husain. Kata Fatimah, iya, karena Husain ni pun minta ikut. Kemarin sudah bersama Hasan, maka Husain pun minta ikut, maka saya bawa. Kata Ummu Muti'ah, pulanglah wahai Fatimah, saya minta izin dulu dengan suami saya. Begitulah seorang wanita dalam menjaga rumah tangganya, dalam menjaga dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pulanglah kembali Fatimah. Keesokan hari datang lagi, Pak. Datang. Ketika datang yang ketiga, barulah diizinkan masuk oleh Ummu Muti'ah. Fatimah pun masuk dan melihat sekeliling rumah Ummu Muti'ah. Apa kelebihan dari Ummu Muti'ah ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliaulah yang lebih dulu masuk ke dalam surga.
Jadi bertanya-tanya sambil melihat, awal sudah melihat bagaimana kehebatan Ummu Muti'ah menjaga dirinya, menjaga rumah tangganya, menjaga daripada fitnah. Dia jaga itu semua untuk suaminya. Lalu yang kedua, ketika Fatimah masuk ke dalam rumah Ummu Muti'ah, dilihatnya Pak. Pertama, beliau lihat Ummu Muti'ah ini wanginya luar biasa Pak. Wanginya luar biasa. Sampai-sampai Fatimah bertanya, kenapa engkau wangi sekali wahai Ummu Muti'ah? Kata Muti'ah, suami saya sebentar lagi pulang wahai Fatimah. Jadi kalau suami saya pulang, saya harus tercium dengan aroma yang wangi oleh suami saya. Wah. Batuk dia Pak Imam kan? Kode itu Pak. Nah, bagaimana kita sekarang Bu? Ya kan? Kadang suami pulang baunya bau bawang. Apa kata suami, ngapa kau bau bawang dek? Belum dijawab dengan sempurna. Apa kata istri tadi? Kalau abang mau tak bau bawang, modalilah sikit, gitu kan? Ya kan? Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena suami mencium aroma yang luar biasa dari istrinya. Itu yang dilakukan oleh Ummu Muti'ah Bapak Ibu. Dia ingin menjaga suaminya daripada sesuatu hal yang nanti membahayakan. Dia wanginya luar biasa dengan suaminya. Setelah itu Bapak Ibu, jalanlah Fatimah sampai ke belakang Pak. Tiba di belakang di sumur, sudah ada bejana yang tertampung, ember-ember yang tertampung dengan air. Ada yang hangat, ada yang dingin. Lalu Fatimah bertanya, untuk siapa ini wahai Ummu Muti'ah? Saya siapkan untuk suami saya. Kalau pulang dia mandi langsung. Kalau mau mandi dia tinggal pilih, mau air yang hangat atau air yang dingin, terserah, pilihlah. Semuanya sudah saya siapkan. Allah. Sedap ya Pak ya. Dan disiapkan Bapak Ibu. Sudah disiapkan semuanya airnya. Tinggal milih. Nah, kita hari ini bagaimana nih Bapak Ibu? Ya kan, ke atas si istri, pandailah bang cari air di belakang tuh. Tinggal putar saja itu jadi itu dah. Kalau mau hangat, taruh di atas kompor sedikit, dah hangat dia masukkan dalam. Begitulah cara kita melayani suami di zaman sekarang. Bagaimana dicontohkan oleh Ummu Muti'ah kepada Fatimah. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika Fatimah berjalan ke meja makan, sudah terhidang makanannya. Makanan yang disediakan oleh istrinya ketika suaminya pulang. Ada satu pemandangan yang aneh yang dilihat oleh Fatimah. Apa pemandangannya Ustaz? Di samping meja makan itu Pak, ada satu cambuk yang disangkutkan, digantungkan oleh Ummu Muti'ah. Bertanyalah Fatimah, kalau nasi ini, kalau makanan ini, saya tahu wahai Ummu Muti'ah, ini pasti untuk suamimu. Cuman cambuk ini untuk siapa? Kata Ummu Muti'ah, wahai Fatimah, kalau seandainya makanan ini tidak enak atau terasa asin oleh lidah suami saya, maka saya ikhlas dia untuk memukul punggungku ini dan sudah kusiapkan cambuknya. Wah, cie-cie kan? Itu Bapak Ibu. Sekarang bagaimana Pak? Terbalik kita. Cubalah bang protes-protes lah, tu hantam pakai cambuk tu kau. Sampai-sampai Ummu Muti'ah itu mengikhlaskan punggungnya untuk dipukul oleh suaminya Bapak Ibu. Zaman sekarang tak bisa Pak, kena undang-undang kita. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu dia. Begitulah Ummu Muti'ah untuk mencari surganya. Mungkin seorang suami yang saleh dia takkan mau, takkan sampai hati dia memukul seorang istri yang salehah, takkan sampai hati. Tapi begitulah pelayanan seorang istri kepada suaminya. Tapi di zaman sekarang nih Pak, banyak yang suami itu yang malah takut dengan istri. Banyak suami itu zaman sekarang ini yang takut dengan istri. Kalau saya Pak,
memang tak takut saya sama istri. Cuman istri lebih bagak daripada saya. Cuman istri yang lebih bagak daripada kita. Itu dia apa namanya, gen manusia terkuat tuh, Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi dapat suami yang baik, dapat suami yang taat, dapat suami yang bekerja, semua pekerjaannya itu ikhlas dia kerjakan karena Allah. Lalu dapat istri yang salehah, yang pandai menjaga haknya, yang pandai menjaga suaminya, yang pandai menjaga rumah tangganya. Ini kan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, Pak. Dari suami yang saleh, lalu dari istri yang salehah, maka akan melahirkan generasi-generasi yang salehah, saleh dan saleh. Dari sanalah dimulai Bapak Ibu, dari rumah tangga yang sudah mendasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subuh kali ini saya ingin mengambil satu tema nih, Pak, yang ditulis oleh seorang ulama bernama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i dalam satu kitab beliau yang berjudul Kata beliau begini, Pak. Khairud dunya wal akhirah fi khamsa. Jadi kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu cara mengukurnya dengan 5 perkara. Kalau kita ingin bahagia dunia, mungkin dengan punya istri yang saleh, punya istri yang salehah, punya suami yang tanggung jawab. Itu kebahagiaan yang luar biasa dalam diri kita nih, dalam kehidupan kita. Tapi kata Imam Syafi'i, cara mengukur kebahagiaan itu baik di dunia dan di akhirat itu ada 5 caranya atau 5 syaratnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh inilah kita coba bahas satu persatu 5 perkara yang disampaikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita minta kepada Allah dalam akhir solat kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakanlah kami hidup di dunia, bahagiakanlah kami hidup di akhirat, wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ternyata kata Imam Syafi'i ada 5 caranya kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Khairud dunya wal akhirah fi khamsa. Ada 5 bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu ada 5 caranya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i kita ketahui bagaimana seorang ulama yang luar biasa kejeniusannya. Usia 6 tahun Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu, usia 6 tahun sudah hafal Quran. 6 tahun sudah hafal Quran. Anak kita 6 tahun ini baru SD kelas 1. Imam Syafi'i 6 tahun sudah hafal Quran. Umur 12 tahun beliau datang ke Imam Malik ingin belajar. Kata Imam Malik, ini bawa kitab saya Muwatta, engkau baca. Kata Imam Syafi'i di usia 12 tahun, wahai Imam Malik, kitab Muwatta'mu itu sudah di kepala saya. Jadi sebelum datang dia sudah menghafal dulu. Usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi mufti. Mufti itu, Bapak Ibu, orang yang menentukan fatwa. Usia 15 tahun sudah jadi mufti. Coba Bapak Ibu bayangkan, usia anak kita 15 tahun, sekarang baru naik mau masuk SMA lah, atau mau masuk ke MA. Tapi Imam Syafi'i 15 tahun itu sudah menjadi seorang mufti, penentu dalam hukum. Kalau di Pekanbaru ini mufti kita itulah Dr. Muhammad Mawardi Saleh LCMA. Itu mufti kita tuh, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Syafi'i luar biasa kejeniusannya. Ketika beliau baca satu kitab,
dibuka di depan dia, maka dia tutup lembaran yang satu, dia baca lembaran yang sebelahnya. Bertanya muridnya, kenapa engkau tutup wahai imam? Kata Imam Syafi'i, kalau tidak aku tutup, terlihat nanti, maka langsung hafal dalam kepala ni. Tak konsentrasi saya dalam membaca ini. Kita dah berbalik-balik lah buku tu, tak juga masuk-masuk dia. Bahkan dah hilang sampul depannya Pak Bu. Tak jumpa lagi kulitnya, karena dah serajin kita membalik-baliknya, tapi tak juga masuk-masuk. Begitulah Imam Syafi'i dalam keilmuan dan tidak diragukan. Kata beliau, inilah 5 perkara yang membuat kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang pertama. Yang pertama kata Imam Syafi'i yang membuat bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu ialah ghinaun nafs. Yang pertama itu adalah jiwa yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Jadi orang yang jiwa yang merasa cukup dengan nikmat Allah. Ternyata yang merasakan cukup itu bukan jasad kita, Pak. Kalau jasad ni tak akan pernah cukup. Maka pada pertemuan yang lalu kata Luqmanul Hakim, kalau tak salah saya bahas di sini, kata Luqmanul Hakim, jasad itu untuk siapa? Lidudi kata Luqmanul Hakim, jasad itu sebenarnya untuk cacing. Ketika kita masuk ke dalam liang lahat, maka yang pertama memakan kita adalah cacing. Maka jasad ini tidak akan pernah puas. Sudah tampilannya seperti ini, mau yang lebih bagus lagi, mau yang lebih baik lagi. Tapi cara mengukur rasa syukur cukup dengan nikmat Allah itu adalah dengan hati kita. Kalau hati yang merasa cukup, maka seluruh anggota tubuh pun mempunyai rasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada salah satu tulisan Pak yang dibuat oleh salah seorang, beliau mantan menteri di zaman SBY kalau tak salah saya, Dahlan Iskan, menteri BUMN kalau tak salah Pak BUMN. Jadi Pak Dahlan Iskan ni Pak, pernah beliau menulis ketika beliau diuji oleh Allah dalam bentuk penyakit Pak, pecahnya pembuluh darah yang pecah itu, lalu seluruh tubuh manusia ini kan kuncinya adalah bagaimana kita jangan sampai pembuluh darah dalam tubuh kita ini tersumbat Pak. Kalau dah tersumbat dia, tidak sama kayak polongan air rumah kita bisa disogrok Pak. Tidak bisa, pembuluh darah itu tidak bisa. Kalau dah tersumbat dia, kena di jantung, dipasanglah ring dia. Ya kan, kena di sini kena. Maka orang-orang yang kena pembuluh darahnya itu gejala penyakit itulah hipertensi, kolesterol dan lain-lain sebagainya, jantung. Maka kita mampu menjaga pembuluh darah kita nih. Jadi ketika Pak Dahlan Iskan kena pembuluh darahnya pecah, dia berobat operasi Pak. Jadi yang diganti pembuluh darahnya itu dengan pembuluh darah buatan manusia itu 1 mili Pak. 1 mili itu kan kecil ya Pak. Dibuat oleh manusia, ditempelkan di sana, dipasang di sana, lalu sembuhlah beliau. Alhamdulillah kan sampai hari ini masih sehat aja Pak. Jadi beliau berceritalah setelah sembuh, temu dengan dokter, dia bercerita dengan dokter. Dokter, apa sebabnya pembuluh darah saya ini harus diganti, harus dipasang? Oh kalau tidak Pak, bahaya. Inilah menyebabkan kematian. Dalam sekian jam saja kalau dibiarkan selesailah orang tuh. Jadi berapa besar digantinya dok? Kata dokter tadi ada 1 mili, tidak 1 inci Pak, 1 mili. Kecil lagi daripada itu. Berapa biayanya? Biayanya tuh Pak sekitar 50 juta Pak mengganti itu. Biaya yang beliau keluarkan pada tahun itu sekitar 50 juta. Kalau sekarang tuh mungkin lebih kan. Lalu beliau bertanya, berapa panjang pembuluh darah yang ada dalam tubuh manusia? Berapa panjang pembuluh darah yang ada di tubuh manusia? Kata dokter tadi ada 12
ada 120.000 kilometer. Panjang pembuluh darah manusia itu Pak 120.000 kilometer. Jadi bukan sentimeter Pak, bukan meter, tapi kilometer. 120.000 kilometer itu berapa panjangnya? Saya ada cek di ini Pak, di internet. Saya tanyalah. Jadi berapa panjang 120.000 kilometer itu? Ternyata 120.000 kilometer itu kalau dililitkan ke bumi itu bisa terlilit 2,5 kali. Bumi bulat nih Pak, lilit 1, 2, setengah. Itu 2 kali setengah lilitan bumi Pak. Yang panjangnya 120 km itu bisa dililitkan ke bumi ini sebanyak 2,5 kali lilitan. Artinya kan panjang tuh Pak. Kalau diurutkan satu persatu, pembuluh darah manusia itu panjangnya segitulah. Panjangnya segitu Pak. Lalu yang membuat beliau itu menulis dalam salah satu tulisan beliau tentang ini Pak, apa kata beliau? Kalaulah 1 milinya 50 juta, coba Bapak Ibu hitung berapa ribu atau juta triliun kalau kita keluarkan kalau panjangnya 120 km. Tak mampu kita ngitung Pak. Kalkulator pun error Pak. Kalau 1 milinya 50 juta, lalu berapa kalau panjangnya 120.000 kilometer Pak? Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Apa Pak? Kali semeter aja kalkulator tak sampai rusak Pak. Apalagi mau dikali 120.000 kilometer. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah itu sebenarnya tidak mampu kita menghitung. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, kau cukup bersyukur sajalah. Kalau bersyukur ku tambah, kata Allah, kan gitu kan? Kalau kita bersyukur ditambah terus oleh Allah. Jadi kalau kita berfikir tentang nikmat Allah nih Bapak Ibu, tak mampu otak kita ini untuk memikirkannya. Sepanjang itu bisa berputar dalam tubuh manusia dengan normal, ya kan? Tidak ada satupun hambatan. Kalau ada hambatan tak akan di sini kita nih Pak. Dia bisa terbukti berputar dengan prosesnya, berjalan dengan prosesnya. Kita masih sehat walafiat, kita masih bisa hadir di rumah Allah, kita masih bisa melangkah kaki kita. Alhamdulillah. Maka ini adalah suatu nikmat yang paling besar kita rasakan. Kita bisa Allah berikan nikmat kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam poin yang itu saja kita tak mampu untuk menghitungnya, maka apa yang harus kita lakukan dengan ini semua? Bersyukur saja dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, cara agar kita bisa menjadi seseorang yang bersyukur, maka hati yang difikirkan. Hati yang merasa syukur dengan nikmat Allah, maka seseorang itu tak akan minta lebihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu poin dari segi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk melahirkan rasa syukur kepada nikmat Allah dalam diri kita nih Pak? Kata Imam An-Nawawi Pak, kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Sahihul Ibad itu, ditulis oleh Imam An-Nawawi, poin yang pertama itu adalah wa fikratun fi ayatillah. Berfikirlah kita tentang kebesaran Allah. Bagaimana kebesaran Allah kita fikirkan? Dari segi pembuluh darah saja, kalaulah kita fikirkan itu kan luar biasa. Maka ketika seseorang, kata Imam An-Nawawi, memikirkan tentang kebesaran Allah yang ada pada dirinya, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama
cara menambahkan dalam jiwa kita ini, dalam hati kita ini menjadi seorang hamba yang bersyukur adalah berfikirlah tentang kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manusia yang sulit. Ada manusia yang sulit bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kata Imam An-Nawawi, manusia yang sulit bersyukur dengan nikmat Allah adalah kalau matanya terlalu lama melihat nikmat dari orang lain. Kalaulah mata ini terlalu lama melihat nikmat dari orang lain, maka berkuranglah jiwa ini untuk bersyukur kepada Allah. Kalau mata ini terlalu lama melihat nikmat yang ada pada sahabat, pada kawan, pada keluarga, maka kuranglah bersyukur dengan nikmat. Tapi kata beliau, pandanglah kepada orang-orang yang mungkin jauh di bawahnya, jauh daripada nikmat yang mungkin daripada dirinya, itu akan menumbuhkan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin-poin demi poin ini, yang pertama kata Imam Syafi'i, cara meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah ghinaun nafs, jiwa yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang yang akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu syarat yang kedua ialah kaful azab. Yang kedua adalah tidak menyakiti orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada dua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting dalam hidup ini nih. Dua yang paling penting tuh kata sahabat, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-imanu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Bukti kita keimanan kita kepada Allah apa? Ini datang kita dalam majlis ini, ini datang kita dalam salat subuh berjamaah ini datang tadi kita iktikaf di malam hari di saat orang-orang sedang tertidur, kita mampu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kehadiran kita ini bukti bahwa kita beriman kepada Allah, mampu kita membuktikan bahwa kita ini beriman. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah an-nafu lil muslimin, mau membantu saudaramu kaum muslimin. Kalau kita tak dapat membantu dari segi tenaga, tak dapat kita membantu dari segi pikiran, setidak-tidaknya kita membantu tidak menyakiti hati saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat musim durian kemarin, Pak. Sekarang masih juga musim lah, tapi saya satu masih kan. Satu. Di saat musim durian kemarin, bertanyalah jemaah dengan saya selesai, Ustaz, sekarang musim durian, apa hukumnya membawa durian pulang ke rumah, Ustaz? Saya bilang, kalau cuman sebiji, tak usahlah bawa pulang. Apa sebab bau durian itu sampai ke rumah tetangga. Kata Rasulullah, tetangga yang zalim itu adalah tetangga yang membiarkan bau makanannya masuk ke rumah saudaranya, sementara dia tak membagi apa yang dia makan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau cuma bawa sebiji, tak usahlah bawa pulang. Jadi macam mana cara Ustaz? Kami pingin pula makan durian. Belahlah di tempat durian tu, makanlah kalau cuma sebiji. Tapi orang-orang dulu Bapak Ibu, ndak habis akalnya, ndak habis caranya, ndak habis. Macam mana caranya? Memang dia beli durian sebiji cuman setelah itu dibelinya kacang hijau 2 kilo, dimasaknya kacang hijau 2 kilo tu, dimasukkanlah durian yang sebiji tadi, dibagi-bagilah. Walaupun tiba di tempat tetangga tu tinggal baunya sajalah di tempat kacang hijau, tapi jadilah masih ada rasa untuk membagi, masih ada rasa yang tidak ingin menyakiti hati saudaranya. Beginilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Menjaga hati saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Umar bin Khattab itu Pak, setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan itu kan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, barulah digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab ini Pak adalah salah satu khalifah yang marah ketika gajinya dinaikkan. Jadi Sayyidina Ali itu pernah ingin menaikkan gaji Umar bin Khattab, disampaikan kepada anaknya, lalu anaknya menyampaikan kepada ayahnya. Apa kata Umar bin Khattab? Saya tahu siapa orang yang mau naikkan ini. Jangan coba-coba kau mau, nanti kalau sempat ini naik maka sulit saya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dia Pak. Jadi Umar bin Khattab ini Bapak Ibu, salah satu khalifah yang ketika dia meninggal, dia hanya punya warisan 2 untuk keluarganya. 1 baju jubah yang lusuh, yang kedua uang 5 dirham. Tak lebih tak kurang, hanya 2 itu saja Pak. Seorang khalifah itu Pak. Jadi Umar bin Khattab ni Bapak Ibu, saya pernah baca, beliau ni selama menjadi khalifah tak punya kendaraan pribadi dan tak punya kendaraan dinas. Jadi ketika beliau ingin pergi ke salah satu tempat tujuan, beliau ingin bepergian yang jauh, beliau harus menyewa kendaraan onta kepada orang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan, seorang Amirul Mukminin menyewa onta dengan orang lain. Jadi pernah satu ketika Umar bin Khattab ini ingin bepergian jauh Bapak Ibu, dia sewalah onta punya orang lain di Madinah, itu disewa oleh Umar bin Khattab. Disewa, bikin perjanjian, karena salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan Islam pun mengajarkan, membuat tertulislah perjanjian, dibuat oleh Umar bin Khattab, dibayar, dipakai. Umar bin Khattab ini pergi bersama sahabatnya pakai kendaraan sendiri, beliau sewa. Sambil bawa, beliau tak sadarkan diri, saking enaknya bawa onta, saking baca Quran, berzikir, sorbannya pun jatuh Pak, tertinggal, jatuh ke belakang. Lalu tak jauh dari perjalanan itu, kata sahabat Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, tadi sorbanmu kayaknya jatuh di belakang itu. Kata Umar bin Khattab, jauhkah dari belakang? Jauh wahai Mukminin. Turun Umar dari ontanya, lalu dipesannya kepada sahabatnya, tolong kau lihatkan onta ini, saya mau mengambil sorban saya yang jatuh di belakang. Dah lama Pak baru datang Umar nih, kena jauh. Ketika datang Umar ini, apa kata sahabat beliau? Wahai Amir Mukminin, saya mau tanya 2 hal. Apa itu? Pertama, kenapa engkau tidak ngambil sorban ini dengan onta engkau? Kenapa harus jalan kaki? Kata Amir Mukminin, dalam perjanjian meminjam onta ni tidak ada menjemput sorban yang jatuh di belakang. Itu Pak, seorang khalifah pemimpin saat peminjaman onta ni tidak ada menjemput barang yang tertinggal belakang, tu tidak ada. Saya takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gara-gara ini memasukkan saya ke dalam neraka Allah. Sekarang kita nih Pak, berapa banyak nih pinjam motor kawannya, aku pinjamlah sebentar ya. Kemana? Ke pasar. Pasar mana? Pasar RNK atau pasar Rumbai. Bawa jam-jam tidak boleh balik. Kiranya semua pasar Pekanbaru dikunjungi ya Pak. Dah balik motor tuh habis pula minyaknya. Ini kan ada orang-orang seperti ini. Udahlah habis minyak baru kembalikan. Umar bin Khattab tak mau Pak. Beliau takut nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanyalah lagi sahabat yang tadi, wahai Umar, kalau begitu kenapa tidak saya saja yang engkau suruh ke belakang mengambil? Ini poinnya yang ini Bapak Ibu. Kenapa kau tidak suruh saya ngambil belakang? Biar saya ambil, saya kan ada onta sendiri. Kalau engkau takut onta ini tidak ada perjanjian, suruh saya. Kata Umar bin Khattab, saya khawatir kalau engkau tidak ikhlas ketika saya suruh, maka akan rusak hubungan kita. Ini pun akan mempersulit urusan saya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya dosa dengan Allah,
Langsung saja tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh, selesai urusan dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia sulit. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Dia tak mau berurusan dengan manusia. Dia khawatir nantinya manusia yang disuruhnya itu pun tersinggung perasaannya, tersakiti hatinya. Kalau sudah tersakiti, maka otomatis akan mempersulit dia nanti hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, benar kata Imam Syafi'i itu, jaga hubungan baik dengan manusia, jangan sakiti dia. Apa sebabnya? Karena itu adalah kunci daripada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, kalau ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu ialah kasbul halal. Carilah rezeki yang halal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang sekarang, Ustaz, jangankan untuk mencari yang halal, yang haram saya dah payah, Ustaz. Jangankan untuk mencari yang halal, yang haram saja payah sekarang, Ustaz. Macam mana mau cari yang halal? Kalau niat kita itu mencari sesuatu yang halal, dapat itu, Pak. Tapi kalau kita tutup yang halal itu dalam diri kita, selesai. Ketika Buya Hamka pulang dari luar negeri, dari Eropa itu, Pak, kata murid Buya Hamka, wahai Buya, di Eropa itu ada tak tempat lokalisasi? Kata Buya, tak ada loh. Kata muridnya, tak mungkin di Eropa tu tak ada lokalisasi. Kata Buya Hamka, jangankan di Eropa, di Arab tu saja kalau kau cari ada kan? Jadi tergantung manusia tu mencarinya. Kalau manusia tu mencari yang tak baik, maka ketemu dia tak baik. Tapi kalau manusia ingin mencari yang baik, mencari yang halal, maka akan Allah bukakanlah tempat-tempat yang halal itu untuk mencari rezeki yang kita ambil. Seperti yang di awal tadi, Sa'ad bin Mu'az tadi mencari rezeki yang halal, walaupun tangannya penuh dengan luka, walaupun tangannya berbengkak dan lain sebagainya. Tujuannya apa yang dia cari? Yang dia cari adalah rezeki yang halal. Kalau rezeki yang halal dia bawa ke rumah, dimakan oleh anak istrinya, maka akan melahirkan anak dan istri yang saleh dan solehah. Dari rezeki yang halal tu banyak turunan-turunannya nanti Bapak Ibu akan lahir anak-anak yang saleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu santri kami, Pak. Beliau ni hafal Quran. Jadi suatu ketika hilang hafalannya. Malam tu dia murajaah tak dapat. Ayat dia sering dibacanya, teman tak dapat. Jadi saya tanyalah, kemana engkau tadi malam? Tadi malam, Pak, saya dibawa makan oleh orang tua saya. Saya bilang, pulang nanti tanya sama orang tuamu dari mana dia bawa rezekinya itu sehingga dia beri untukmu, dirimu makan. Apa sebabnya, Ustaz? Karena khawatir jangan-jangan makan itu adalah makan yang haram. Kalau makanan yang haram, maka masuk kepada anak-anak kita yang hafal Quran itu, Pak, bahaya. Hilang hafalan itu, Pak. Hilang hafalan. Jadi bukan hanya saja melihat yang haram, tapi memakan yang haram pun akan melahirkan generasi-generasi yang tidak baik. Maka cara mengukur bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kata Imam Syafi'i, adalah dari apa yang kita cari dalam bentuk rezeki yang halal. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, cara mendapatkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yang keempat adalah libasut taqwa. Yang keempat itu adalah selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci daripada kegiatan atau di bulan Ramadan ini, siamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan,
menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa kuncinya Bapak Ibu? Kuncinya adalah takwa tadilah. Libasut takwa, menjaga takwa. Mungkin dalam diri kita nih ada takwa nih, cuman tak terjaga dia. Maka Bapak Ibu, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 1 bulan pendidikan takwa ini. Untuk apa? Untuk menjaga takwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup takwa itu hanya saja wasiat sekali dalam 1 pekan ketika khatib naik ke atas mimbar, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Tak cukup hanya itu, tapi ada praktiknya dalam 1 tahun itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk di bulan suci Ramadan. Allah latih takwa kita, Allah latih kita pendidikan dengan siam. Siangnya kita siam, malamnya kita qiyam. Untuk apa? Salah satunya untuk menjaga takwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan ini tidak sia-sia begitu saja datang kepada kita, tapi ada yang tertinggallah dalam hati kita, takwa. Yang kelima Bapak Ibu, kata Imam Syafi'i, orang yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu ialah siqatu billah ala kulli halin. Yang kelima itu adalah selalu mempercayai, menggantungkan sesuatu itu kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan para suami ni Pak, ni Bu, ibu-ibu tahu biasa, ketika dia pulang selalu menggantungkan baju itu, sukanya itu di belakang pintu misalnya. Ya kan? Pulang dari pengajian misal saya nih Pak, itu baju ini saya gantung di belakang pintu. Kadang istri dah payah mencarinya, barulah jumpa. Apa sebab suami itu suka kali menggantungkan baju di situ Ustaz? Karena dah terbiasa. Dah terbiasa dia menggantungkan bajunya di situ. Maka setiap kali pulang digantungkan situ, peci pun digantungkan situ. Kalau ada sorban pun digantungkan situ. Artinya apa? Kalaulah kita percaya pada tempat itu untuk menggantungkan pakaian kita, lalu bagaimana hidup kita nih? Kemana akan kita gantungkan diri kita ini? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak kita gantungkan hidup kita kepada Allah, berarti kita tak yakin Allah lah yang membantu dalam hidup kita. Allah lah yang menolong dalam hidup kita. Allah lah yang meluruskan niat kita. Allah lah yang membantu segala urusan kita. Kalau orang-orang yang beriman semua punya prinsip, semua dalam hidup ini gantungkanlah kepada Allah, maka insya Allah selamat hidupnya nih Pak. Jadi segala sesuatu, kata Imam Syafi'i, yang beliau sampaikan 5 syarat tadi, yang terakhir adalah percayakan semua urusan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sudah selesai puasa kita 23. Ini masuk ke Ramadan 24. Tak terasa Pak, makin lama makin penghujung, makin lama makin penghujung, makin lama makin penghujung kita di bulan Ramadan ini. Kita gantungkanlah semuanya harapan kita kepada Allah. Apa harapan kita Ustaz? Harapan kita adalah Allah terima puasa kita. Harapan kita adalah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bertemu kita pada Ramadan berikutnya. Harapan kita adalah mudah-mudahan berhasil kita, lulus kita dalam pendidikan ini, sehingga kita mampu menjalankan kehidupan ini pada 11 bulan berikutnya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.